Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Ibu Elsa Himawan selaku Ketua PKK UP3 Pringsewu. Yang terhormat Ibu Julia Rino selaku Ibu MULP Kota Agung. Yang terhormat Ibu Merta Ferani, MPD selaku narasumber acara kita pada siang hari ini. Yang terhormat para tamu undangan Ibu PKK UP3 Pringsewu yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan untuk kita semua, sehingga kita bisa melakukan kegiatan rutinitas dan juga kita dipertemukan kembali dalam kegiatan yang telah kita rencanakan di siang hari ini. Itu tips dan trik cara mengatasi anak kecanduan gadget. Ini sayang, sebelah sini. Dan tentunya tidak lupa selawat beriringan salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu sekalian, izin menyampaikan tentatif pada siang hari ini, yaitu pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan dari Ibu Ketua PKK UP3 Pringsewu, Ibu Elsa Himawan, yang dilanjutkan dengan sambutan Ibu MULP Kota Agung, yaitu Ibu Julia Rino, dilanjutkan dengan paparan terkait tips dan trik cara mengatasi anak kecanduan gadget oleh Ibu Merta Ferani, dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan rangkaian terakhir yaitu penutup. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum memulai kegiatan agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa akan dipandu oleh Ibu Ais Egi. Kepada Ibu Ais Egi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Marilah sejenak kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan kita pada siang hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Doa akan saya bacakan menurut agama Islam. Bagi yang berkeyakinan lain, kiranya dapat menyesuaikan. Terima kasih. Ntar Mama baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami persembahkan kepadamu atas segala limpahan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersilaturahmi dalam kegiatan pertemuan rutin PIKK PLN UP3 Pringsewu. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa hikmah dan manfaat sebagai upaya kami untuk memperkuat tali persaudaraan di antara kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami dari segala kesalahan dan kehilafan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami dan keluarga kami kesehatan dan keselamatan. Berkahilah kami rezeki yang halal dan bermanfaat. Jauhkanlah kami dari fitnah, mara bahaya, dan bencana. Ya Allah, ya Mujibas Sailin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya hanya kepadamu kami melabuhkan doa dan harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ais Egi. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu himne dan mars PIKK. Sabar sayang.
Nggak ada suaranya Mbak Renita. Izin Mbak Renita, nggak ada suaranya Mbak. Langsung jadi mohon maaf suaranya nggak muncul ya. Iya. Kita coba Nanti sebentar waktu ya. share screen dicontreng suaranya share juga ya. Mm-mm. Dengan nama Tuhan yang Maha
Baik, sebelum kita melanjutkan ke sisi berikutnya, mungkin saya akan memberikan sedikit bocoran bahwasanya akan ada door prize voucher senilai 70.000 untuk 5 pertanyaan terbaik. Jadi jangan sampai terlewatkan pertanyaan terbaiknya ya Ibu-Ibu. Pertama, baik kita lanjutkan ke rangkaian selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Ketua PKK UP3 Pringsawu kepada Ibu Ersa Himawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Hanum. Suaranya jelas kah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Sehat, selamat, dan bahagia untuk kita semua ya. Yang saya hormati Ibu-Ibu Wakil Ketua atau Ibu Asmen. Di sini saya lihat ada Ibu Anya Ari dan Ibu Jenny Krohan ya. Ya, Bu. Bersadir ya. Ya, apa kabar Bu? Yang saya hormati Ibu Ketua PIKK ULP Kota Agung, Ibu Julia Rino yang pada kali ini sebagai pelaksana pertemuan rutin PIKK ini. Apa kabar Bu? Ya, Bu. Ibu Alhamdulillah sehat, Ketua, baik-baik. Alhamdulillah ya. Ibu Ketua PIKK yang paling jauh nih, ada ya Ibu Eksa Hafiz ya, ULP Liwa ya. Ada, Bu. Ya, terus Ibu Ketua PIKK ULP Pringsewu, Ibu Leni Sadikin, sudah hadir tah? Ada ya? Belum ya? Belum. Nah, ya, terus Ibu Ketua PIKK ULP Kalirejo, mungkin belum hadir juga ya Ibu Riana Joy, atau yang anggotanya ya. Terus Ibu Ketua PIKK Talang Padang, Ibu Ades Naim sepertinya belum hadir juga. Hadir, Bu. Hadir, oh alah, ya Bu, apa kabar? Iya, terima kasih ya sudah hadir ya. Sudah ya, terus sudah sepertinya ya. Dan yang saya hormati narasumber kita hari ini, Ibu Merta Ferani MPD. Selamat siang, Ibu. Selamat Ibu siang Ersa. Bu. Iya. Iya. Salam kenal ya. Iya, Ibu. Dan yang saya cintai dan banggakan juga seluruh ibu-ibu pengurus PIKK dan seluruh anggota PIKK UP3 Pringsewu. Alhamdulillah, puji dan syukur pada hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan berkatnya, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri pertemuan rutin PIKK UP3 Pringsewu dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam, marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan salawat ya sama-sama ya ibu-ibu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya banggakan semuanya, apa kabar ibu-ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya Bu, selamat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dalam pertemuan rutin PIKK UP3 Pringsewu dengan pelaksana PIKK ULP Kota Agung dengan temanya yaitu tips dan triks cara mengatasi anak kecanduan games. Kecanduan gadget ya. Yang menarik sekali ya, kayaknya ini jadi isu berat ya dalam pola didik anak saat ini ya ibu-ibu ya. Bagi ibu-ibu yang kelahiran tahun 80 mungkin ya, kayak saya ya, atau mungkin tahun 90-an ya, kayaknya masih merasakan lah, insya Allah masa kecilnya bahagia ya Bu. Pada saat itu tidak ada gadget. Yang ada, bahkan TV pun jarang mungkin ya ibu-ibu. Yang ada hanya misalkan pulang sekolah, lanjut misalkan kalau ada yang mau TPQ, lanjut ya. Terus habis itu pulang asyar, lalu mandi, lalu keluar lagi tuh ibu-ibu. Main ke lapangan, terus atau ke halaman rumah tetangga, mainnya seru dan kotor. Kayak sondah ya. Zaman dulu tuh sondah Sunda. Kalau sondah itu di Sunda namanya, kalau Indonesia mungkin engklek ya.
ada engklek, terus ada main petak umpet, main tali, lompat tali, atau misalkan bahkan kalau saya ya main layangan pun waktu kecil bisa, kalau sekarang lupa karena sakingnya hidup saya di kampung sepertinya ya ibu-ibu. Jadi rasanya seru sekali ya. Misalkan walaupun apa ya, badan hitam, rambutnya menguning ya karena kejemur matahari. Tapi alhamdulillah gitu ya. Seru kok, sepi lagi. Seru mainan outdoor seperti itu, temennya banyak, terus tubuhnya jadi lebih kuat menurut saya ya. Kalau anak-anak zaman dahulu nggak gampang sakit ya. Karena ya itu aktivitasnya sangat aktif gitu lah ya waktu itu mainannya. Hal itu kebaikan dengan zaman sekarang ya ibu-ibu. Semakin maju teknologi, bergeserlah mungkin cara main anak-anak ya. Jadi lebih sukanya di indoor seperti anak saya ya, Bu Berta. Jadi sukanya di indoor, akhirnya ya paling kalau nggak nonton TV, eh, main HP gitu ya. Ya seperti itulah. Terus kalau akhirnya timbullah apa masalah yang bisa menyebabkan eh, penyalahgunaan gadget jika diberikan secara berlebihan ya, apalagi dikasih kepada anak yang masih usia belia ya. Walaupun ya kita tahu ya Bu Merta ya, kalau gadget itu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ya dari gadget itu. Misalkan bisa membantu mengerjakan tugas sekolah, atau misalkan sekarang anak kuliah juga ya, semua bisa didapat informasinya secara digital gitu, atau semudah bisa bisa ikut lomba-lomba digital kayak anaknya Mbak Renita gitu ya, seperti itulah. Itu mungkin kelebihan dari gadget. Tapi ya jika tidak bijak dalam penggunaannya ya, mungkin itu bisa menimbulkan masalah baru ya Mbak Berta ya, seperti kecanduan gadget seperti itu. Yang saya lihat mungkin ya, kecanduan gadget itu jadi tidak peka terhadap sekitar nanti itu ya. Anak-anaknya itu cenderung sukanya hanya menyendiri di depan gadgetnya, terus komunikasinya kurang suka dengan sekitar, maunya online, dan itu yang dibahayakan ya, Bu Berta ya. Eh, Marilah di sini ibu-ibu semuanya kita sama-sama belajar dari Bu Merta ini bagaimana bijaknya atau aturan apa sih yang harus diterapkan dalam pemberian gadget kepada anak. Terus bagaimana sih jika seandainya sudah kecanduan ya Bu ya, solusinya seperti apa gitu yang untuk menangani anak-anak yang nanti memang kecanduan gitu. Mungkin perlu penanganan dari orang tua juga dari tim ahli medis ya mungkin ya Mbak ya nanti, atau mungkin kayak ya kalau parah ya sepertinya ya seperti itu. Baik, nanti kita gali bersama ya ibu-ibu dengan narasumber kita hari ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PIKKULP Kota Agung yang sudah menjadi panitia pertemuan rutin PIKK pada bulan September ini. Harapan saya pertemuan ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya ya. Amin. Demikian sambutan dari saya, pesan saya untuk ibu-ibu PIKK UP3 seluruh ya, se-UP3 Pringsewu. Tetap semangat ya ibu-ibu menjadi seorang ibu yang bisa mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh-solehah, sukses dunia akhirat anaknya. Terus semangat juga menjadi seorang istri yang selalu siap mendampingi dan mensupport suami di dalam pekerjaannya. Demikian sambutan dari saya. Ditutup dengan pantun ya ibu-ibu, jangan lupa cakepnya. Jika di Semarang ada lumpia, di Jogja ada bakpia. Kita semua satu keluarga untuk PIKK Pringsewu semakin jaya. Badan pegel ditempel koyo.
Terima Cakep. kasih. Terima Cakep. kasih dan sarangnya ibu-ibu. Sarang he. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ersa yang telah memberikan sambutan dan arahannya untuk kita semua. Selanjutnya, sambutan dari Ibu MWLP Kota Agung kepada Ibu Julia Rino, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan yang kami sayangi Ibu Ersa Himawan selaku Ketua PIKK PLN P3 Pringsewu, dan yang terhormat Ibu narasumber kita Ibu Merta Ferani MPD, dan yang terhormat Ibu-ibu PIKK PLN UP3 Pringsewu, dan yang terhormat Ibu-ibu Asmen, Ibu-ibu MWLP UP3 Pringsewu dan semuanya. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi serta melakukan kegiatan pertemuan rutin pada siang hari ini. Selanjutnya saya pada kesempatan ini izinkan saya mewakili ULP Kota Agung mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan arisan PIKK PLN P3 Pringsewu pada siang hari ini. Saya harap pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua karena tema hari ini kebetulan problematika ibu-ibu zaman sekarang kan ya. Jadi semoga kita dapat memetik ilmu dari narasumber kita hari ini. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Julia yang telah memberikan arahan. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu paparan terkait tips dan trik cara mengatasi anak kecanduan gadget yang akan disampaikan oleh Ibu Merta Ferani MPD. Kepada Ibu Merta Ferani dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pantun juga seperti Bu Ersa tadi. Boleh ya, ibu-ibu ya. Boleh. Pagi menggoreng cireng. Cakep. Saat makan jangan berisik. Saya di sini mau sharing. Semoga bisa seru dan asik. Cakep. Baik, perkenalkan saya Merta. Sebetulnya itu saya adalah teman SMA-nya dari Ibu Julia. Tapi sekarang tinggalnya di Jakarta. Tapi kita tetap kontak gitu ya, tetap komunikasi. Saya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan sharing-sharing tentang tips and tricks bagaimana sih cara mengatasi anak yang sudah kecanduan gadget. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Ersa Himawan selaku Ketua PIKK UP3 Pringsewu. Ibu, terima kasih ya sudah mengundang saya. Lalu kepada Ibu Julia Rino selaku Ibu Julia selaku MULP PLN Kota Agung ya, Ibu Julia ya. Dan mama-mama hebat yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada ruang ini. Langsung saja karena memang waktunya singkat ya, saya akan memulai kegiatan sharing-sharingnya. Oh ya, sudah disiapkan oleh panitia ya. Baik, boleh dibantu. Ini tuh menarik sekali sih sebenarnya, semua orang tua itu sebenarnya mengalami ini ya. Benar nggak ibu-ibu? Mengalami ini tidak? Apalagi semenjak pandemi sepertinya bergeser sekali gitu, dan punya anak sekarang yang di generasi alfa jatuhnya ya.
Baik, boleh digeser. Baik, sebelum saya lebih jauh, saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Saya itu seorang pendidik di pendidikan anak usia dini, juga praktisi di bidang pendidikan anak usia dini yang memiliki kualifikasi Magister Pendidikan. Waktu itu saya S1-nya, S1 PAUD-nya di UNJ. Saya juga S2 ngambil S2 PAUD-nya juga di UNJ. Namun selain di pendidikan, saya juga sekarang sedang mengembangkan usaha di bidang makanan dan minuman juga, yaitu kopi dan pempek Cek Molek namanya. Kalau memang nanti ada kesempatan ke Jakarta dan senggang gitu, boleh main ke kopi shop saya di Senayan Park di seberang GBK samping TPRI. Tapi hari ini kita tidak ngomongin tentang apa namanya kafe. Kita hari ini mau ngomongin tentang pendidikan anak usia dini. Bagaimana sih caranya ketika anak kita sudah terlalu candu dengan gadget ya. Silahkan Mbak, tolong. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin sharing cerita tentang pengalaman saya. Waktu itu saya mengajar di sebuah TK swasta. Saya memang bukan terapis, tapi saya punya partner terapis karena dia memang itu psikologis. Nah, waktu itu ada anak, kita sebut saja si A, itu usianya 5 tahun. Dia tumbuh di keluarga yang lengkap, maksudnya lengkap utuh itu adalah ada ibu dan ayah, tidak divorce gitu. Terus keluarganya juga mampu secara finansial. Lalu kalau mampu secara finansial, dia juga gizinya sangat tercukupi, tapi sayangnya dia harus mengalami keterlambatan bicara, juga keterlambatan perkembangan lainnya yaitu sensori motor sama emosionalnya. Akhirnya dia diterapi dan terapi itu tidak bisa satu, dia harus terapi bicara, terapi okupasi, sama terapi perilaku. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak boleh skip. Jadi waktu itu partner saya juga beberapa kali ketemu dengan anak ini, saya ajak ngobrol juga dia hanya ngomong seperti itu aja, padahal udah usia 5 tahun dan benar-benar tidak fokus kita ajak bicara, dia lihatnya ke kanan, ke kiri, dan juga bermain sendiri, asik sendiri. Dia juga terapi waktu itu seminggu itu bisa 4 kali. Terapinya itu tidak murah karena memang kalau sudah terapi pasti orang tua itu harus spare uang dan spare waktu, spare pikiran juga. Dan waktu itu partner saya pun cerita dia itu bete ketika anak itu tidak masuk, misalnya skip terapi selama dua kali gitu. Dia pasti akan bilang, saya bete banget nih, kenapa? Karena anak ini akan menurun lagi, misalnya poinnya itu sudah 7, dia akan menurun lagi ke 5. Karena di rumah ternyata orang tuanya tidak konsisten. Orang tuanya tetap memberikan gadget walaupun tipis-tipis, dan tidak memaksimalkan waktu bersama anak. Akhirnya anak ini ngulang lagi, balik lagi, nanti terapi lagi, sudah mulai bagus. Kalau skip lagi, bekerja keras lagi si terapisnya. Jadi ini pengalaman banget, cerita nyata, kisah nyata, bagaimana dampak dari kelebihan menggunakan gadget. Next. Nah, seperti yang kita tahu, ibu-ibu juga di sini mungkin tahu, di sini saya yakin ibu-ibu di sini usianya tahun 90-an kali ya. Nah, 90-an itu melahirkan anak-anak generasi Alpha. Generasi Gen Z aja itu sudah terkenal sekali. Mereka itu Gen Z itu dengan teknologi sekali. Terus memang dia mentalnya agak sedikit strawberry kalau kata orang. Nah, apalagi di generasi Alpha. Generasi Alpha itu dari hamil aja mereka tuh sudah dipaparkan dengan teknologi yang canggih gitu. Terus lahiran juga pasti sudah teknologi yang canggih, sudah kayak mendengar YouTube, sudah dengan sudah dengan HP yang canggih, mobil yang canggih, bahkan sekarang mobil listrik, motor listrik juga sudah ibarat kata tuh dipunyai sama orang tuanya. Bagaimana dia tidak terpapar dengan teknologi ini. Nah, apa manfaatnya dari teknologi ini? Yaitu ya memudahkan anak-anak untuk kegiatan bermain, belajar, berinteraksi seperti mendengar musik, belajar huruf. Kita bisa bilang teknologi itu ada nggak sih manfaatnya? Gadget ada, karena anak-anak bisa belajar huruf, belajar angka dengan lagu, dengan mendengarkan YouTube, bisa sekali. Bermain games juga ada yang kayak mengenal geometri gitu, ada. Bahkan membuat konten yang seperti kita tahu sendiri, banyak orang tua yang kayak, iya hari ini kita lagi jalan-jalan loh di zoo, kita hari ini lagi lihat zebra, lagi ini, itu juga membuat konten dan anak sendiri dijadikan konten untuk untuk di-share di sosial media gitu ya. Namun sayangnya
sebenarnya yang menjadi masalah itu ketika kebanyakan gitu. Namun sayangnya paparan teknologi juga berdampak negatif pada anak. Seperti apa? Seperti gangguan sosial yang sudah Ibu Ersa bicarakan tadi. Anak-anak jadi sibuk sendiri, tidak mau ngobrol dengan orang lain, tidak mau menatap, juga gangguan mata. Nah, menurut penelitian sendiri, pada saat pandemi itu banyak sekali anak yang jadinya rabun, gitu, jadinya minus. Bahkan saya mengalami sendiri, itu anaknya teman-teman saya itu bilang, ya saya jadinya ke dokter mata nih karena anak saya itu sehari bisa 5 jam di depan gadget untuk belajar, untuk sekolah. Akhirnya kok kenapa ya sekarang dia ngelihat gadget itu, ngelihat atau jauh itu jadi kayak mengecil-mengecil matanya. Ternyata setelah diperiksa ke dokter mata ternyata mengalami minus gitu. Terus gangguan perkembangan apa? Misalnya gangguan bicara, gangguan sensori motor, gangguan emosional, gampang tantrum, itu juga akan berdampak pada anak yang terlalu banyak menggunakan gadget. Nah, salah satu lagi yang tidak bisa kita anggap sepele itu obesitas. Jadi anak-anak kalau dia main gadget itu dia kan tidak bergerak ya karena memang eh, media-media di dalam gadget itu sangat menarik sehingga anak-anak sendiri tidak tertarik lagi untuk lari sana, lari sini, bergerak sana, bergerak sini. Ibu-ibu pasti senang dong kalau anak-anak diem, tapi itu sebenarnya menjadi perhatian untuk kita. Wah, jangan-jangan nih anak jadi kelebihan gula, jadi obesitas gitu. Selanjutnya boleh dilanjutkan slide-nya. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengajak orang tua introspeksi sendiri gitu. Apakah anak-anak ini, orang tua kan setiap hari bersama anak. Sebenarnya bukan orang tua, orang dewasa. Kenapa saya sebut orang dewasa? Karena di dalam rumah itu bisa saja bukan ayah, bukan hanya ada ayah, hanya ada ibu, bisa saja ada kakek, ada nenek, ada tante, ada om, ada juga mbak gitu. Itu juga orang dewasa yang ada di sekitaran anak. Nah, sekarang ayo kita amati bersama-sama anak-anak ini, apakah anak-anak sebagian waktunya sudah dihabiskan dengan bermain gadget. Yang saya tahu itu anak-anak di bawah usia 2 tahun itu tidak boleh sama sekali menggunakan gadget. Sebetulnya itu direkomendasikan oleh WHO. Namun pada kenyataannya ya anak usia berapa bulan pun sudah disentuhkan dengan gadget ya. Nah, anak di bawah anak usia 2 tahun itu maksimal 2 jam sebetulnya menggunakan gadget. Lalu yang kedua, apakah anak jadi lebih sering bermain gadget daripada bermain di luar ataupun di dalam rumah? Nah, ibu-ibu mungkin bisa memperhatikan ketika ibu-ibu bisa misalnya lagi masak, ibu-ibu bisa ajak anak, oh ayo kita bantuin mama masak, nanti kamu bisa ambilin bawangnya ya, bisa ambilin mangkuknya ya. Nah, apakah anak tertarik atau anak-anak enggak mau main ini aja, main lebih seru, mau nonton aja. Nah, itu dan sering menolak itu bisa menjadi indikasi sebetulnya. Yang C, apakah anak jadi lebih sering tantrum ketika tidak diberikan gadget? Nah, ini jadi masalah sekali. Jadi ketika sudah waktunya habis, ayo anak-anak simpen dulu ya gadgetnya. Wah, anak-anak bisa nangis, jeritan, bisa guling-guling, bisa lempar-lempar barang, bisa pukul-pukul mamanya. Siapa yang mengalami itu? Saya yakin sih di sini ada yang mengalami seperti itu. Yang keempat, apakah anak kehilangan fokus dalam sebuah kegiatan? Nah, ini juga misalnya lagi kegiatan apa gitu diajak, dia nggak mau, dia lebih lebih suka ya udahlah ingat ke gadget aja lah gitu, lebih suka nonton. Walaupun sebenarnya melihat YouTube itu ada manfaatnya, tapi kan anak-anak scroll 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 akhirnya kan kayak lebih seru nih, lebih menarik nih apa yang saya inginkan langsung ada gitu. Jadi kayak anak tuh sudah tidak fokus lagi pada kegiatan yang sebetulnya lebih nyata, lebih seru gitu, lebih seru gitu. Yang kelima, apakah anak tidak bisa melepaskan gadget bahkan pada saat makan? Coba ibu-ibu diintrospeksi gitu, apakah anak-anak ibu ketika sedang makan gitu harus pakai gadget, kalau nggak mau makan, ataukah pas mandi juga harus dengerin musik gitu, kalau nggak mau mandi gitu. Atau mama-mama memang menyodorkan gadget pada saat makan biar anak-anak itu lebih anteng sebetulnya gitu ya. Nah, selanjutnya boleh. Nah, ketika anak ini sudah kecanduan gadget, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua sebetulnya?
apa yang dapat kita lakukan selaku orang dewasa ya, bukan sekedar ayah, bukan sekedar ibu, saya ingatkan lagi, bukan juga nenek, kakek, juga paman, om, tante yang ada di sekitaran anak yang intensitasnya sering ketemu sebetulnya itu. Jadi kalau mama papanya sudah konsisten tapi main ke rumah neneknya ngasih gadget, ya itu sama saja sebetulnya ya. Nah, yang pertama membuat kesepakatan dalam menggunakan gadget. Itu yang bisa dilakukan orang tua. Orang tua bisa mengatakan, nak, mau berapa lama main gadgetnya. Tapi kalau di bawah 2 tahun sih saya itu tadi dari WHO pun tidak menyarankan. Jadi orang tua sudah tahu ya, di 2 tahun anak itu maksimal 2 jam. Jadi bisa diatur. Nah, kalau sudah 2 jam berhenti dulu ya, disimpan dulu ya. Itu tidak mudah pastinya karena anak-anak akan meronta-ronta, akan meminta dan akan mencari aktivitas yang kira-kira dia tidak bosan. Nah, ini adalah tugas orang tua sebetulnya menyiapkan, mendampingi anak agar anak-anak ini tetap tidak memikirkan gadget gitu. Jadi jadi sebagai orang tua, orang dewasa kasih kesepakatan mau berapa lama nih. Misalnya anak-anak sudah bisa kenal. Nah, di angka 1 itu kita selesai ya. Kita bisa tidur siang atau kita main yang ini nih, mama sudah siapkan. Atau kamu bisa nanti bantuin mama ya, mama mau angkat pakaian. Mama mau lipat pakaian. Nah, bisa kita sepakati. Yang kedua, lakukan kegiatan bersama baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Bisa misalnya olahraga bersama, bisa masak, bisa tadi membantu mama membereskan rumah. Betul Ibu, saya tahu pasti ibu-ibu itu mengalami, aduh riwah sekali, mending gak usah bantuin, malah tambah repot gitu ya. Yang tadinya harusnya beresin rumah, jadi kok tambah repot, kok jadi tambah berantakan. Itu sebenarnya yang sudah dialami ibu-ibu pasti ya. Karena banyak juga teman-teman saya juga kayak curhat, ya ampun, ada toddler mah mana bisa rapih rumah. Ya iya, memang kalau ada toddler pasti tidak akan pernah rapi. Justru kalau rapi, itu saya curiga sebetulnya. Yang ketiga, orang tua adalah contoh terbaik untuk anak. Nah, mama kalau sering main HP, ya jangan berharap anaknya akan melepaskan HP. Jadi ketika, ayo nak, sekarang kita main, tapi mamanya lihat TikTok, lihat Instagram, lihat Facebook gak kelar-kelar. Terus anaknya tanya, "Mah, ini gimana ya caranya, Mah? Masukin ini gimana?" Ya udah kamu masukin aja, sebentar ya. Mama ini dulu. Nah, ketika anaknya melihat mama papanya sendiri main HP, nggak berhenti-berhenti, bagaimana anaknya mau tidak main HP gitu? Pasti anaknya juga pengen main HP. Saya tuh ingin membuktikan sebetulnya dengan media hipnotis. Karena basically suami saya itu pesulap, jadi saya diajarin ilmu hipnotis. Bagaimana cara membuktikan bahwa anak itu lebih melihat contoh daripada dengan kata-kata. Ibu-ibu setuju saya ingin menghipnotis ibu-ibu? Apakah ibu-ibu mau ngikutin? Kalau setuju, anggukan kepalanya. Mau. Oke. Sekarang saya ingin ibu-ibu angkat tangannya di depan mukanya. Semuanya angkat tangan Kanan di depan kiri. muka. Kanan boleh, kiri boleh, terserah, satu aja. Lihat tangannya, lihat saya, dan dengarkan saya ya. Dengarkan aba-aba saya. Lihat tangannya, lalu dekatkan. Dekatkan ke muka. Dekatkan ke muka, lalu usap-usap dagunya. Usap-usap dagunya, usap-usap dagunya. Usap-usap dagunya, iya usap-usap dagunya. Nah, saya ingin membuktikan apakah ibu-ibu mengikuti kata-kata saya atau mengikuti contoh saya? Contohnya, Bu. Laku ya. Nah, Oh iya. ibu-ibu sendiri orang dewasa saja mengikuti contoh, bukan mengikuti apa yang saya ucapkan. Berarti begitu juga dengan anak-anak. Nah, jangan ya, tapi dia melihat ibunya atau papanya sedang main HP. Ya itu sulit terjadi, anak tuh akan ngikutin gitu. Ya udah mama saya aja pegang HP, gimana saya juga mau lah gitu. Itu sih sebenarnya logikanya seperti itu ya, ibu-ibu ya, ketika kita kasih contoh yang baik, maka insya Allah anak juga akan mengikuti contoh yang baik. Yang keempat, dampingi anak dan ajak komunikasi ketika saat menggunakan gadget. Jadi gadget itu kan banyak macamnya, ada HP, ada TV gitu. Jadi orang tua tuh bisa ketika lagi nonton tuh kita bisa di sampingnya gitu, nyuri-nyuri gitu ngeliat, oh dia nonton apa ya. Nah nanti setelah nonton kita bisa tanya, nak tadi
itu apa sih maksudnya gitu. Misalnya dan nonton Nusa Rara gitu. Nusanya kenapa, Raranya kenapa. Jadi kita tetap ada kontak dengan anak. Jadi anak tuh tetap ada komunikasi gitu loh. Kalau kan kebanyakan yang membuat anak itu jadi speech delay karena anak itu kebanyakan gadget, tapi dia tidak ada lawan bicara gitu. Jadi dia tidak ekspresif. Dia tidak bisa menyampaikan, dia mengerti perintah. Jadi ketika dia mau ngomong gitu, kebanyakan HP selama berjam-jam, jadi dia tidak mau bicara gitu dan tidak mau mengeluarkan kata-kata. Nah, disitulah kesempatan orang tua untuk mengajak anak ketika selesai menonton film atau selesai main games, nanti kita tanya, "Nak, ini tadi bentuknya apa ya? Bentuknya segitiga, warnanya apa ya? Iya, menarik sekali ya." Gitu. Jadi kita bisa tanya. Gitu. Yang kelima, nah ini PR sekali untuk orang tua, untuk orang dewasa, tegas dan konsisten. Mamanya sudah konsisten, bapaknya yang ngasih HP. Bapaknya konsisten, mamanya yang nggak tega. Ya udah nggak usah bilang papa ya, sejam aja, 2 jam. Lama-lama keterusan. Mama dan papanya konsisten, berusaha sekali untuk tidak ada gadget di rumahnya, main ke rumah neneknya yang kasih HP. Jadi sebetulnya kenapa saya bilang orang dewasa, semua yang ada di lingkungan anak itu harus bekerja sama. Ketika dia sudah sangat nyandu, 3 minggu kita tidak boleh memberikan HP, benar-benar puasa, baik itu mamanya ataupun kalaupun mamanya sama papanya mau main HP, ya harus sembunyi-sembunyi, mau nggak mau, karena anak akan melihat. Ketika sudah kecanduan HP, jadi kita itu puasa selama 3 minggu. Itu disarankan oleh terapisnya. Yang terakhir itu ketika sudah tidak bisa tertangani. Jadi ketika kita sudah berusaha, sudah menerapkan apa yang kita cari-cari info gitu, tapi ternyata tidak berhasil juga, maka sangat perlu kita berkonsultasi ke tenaga profesional. Biasanya ke dokter anak, spesialis anak, atau ke psikolog. Jadi kita ceritakan masalahnya, terus nanti akan dianalisa, akan diobservasi, dan akan dijadwalkan mau apa nih, terapi apa yang akan, karena gini, ketika anak itu sudah satu aja dia keterlambatan, bisa speech delay, pasti akan terganggu juga nih, emosionalnya akan terganggu, sensori motornya akan terganggu gitu, semua kognitifnya juga bisa jadi terganggu juga, jadi dia merembet kemana-mana dan itu terapinya akan banyak gitu. Itu sih. Selanjutnya, nah, ini saya akan menceritakan dampak baik dari teknologi. Jadi ini adalah kisah nyata, ini adalah seorang anak yang ini temannya, anak dari teman suami saya gitu. Dia orang Lampung, tapi bapaknya merantau ke Jakarta gitu. Saya juga orang Palembang, dia orang Lampung, makanya kita berteman gitu ya. Jadi ini adalah founder dari Jakarta Konser. Jadi dia ini dulunya kalau kata kita itu IQ-nya itu rendah gitu, IQ-nya rendah sehingga dia di ST itu dibully temannya juga, gurunya juga sempat bilang, wah ini mah sulit gitu loh untuk naik kelas atau untuk jadi orang sukses tuh sulit lah gitu. Nah sehingga dia tuh beberapa kali tidak naik kelas sampai mama papanya tuh ngadep guru, dipanggil guru, maaf Pak kalau anak Bapak tidak pindah sekolah maka tidak naik kelas gitu. Jadi kayak benar-benar bikin down gitu. Tapi mama papanya mendampingi anak ini. Jadi kayak disupport, didampingi gitu, dikasih terus semangat gitu. Nah, kebetulan anak-anak ini punya hobi. Nah, jadi disinilah sebenarnya orang tua, walaupun ya misalnya yang anaknya sudah usia SD, disinilah yang bisa mensupport anak ini untuk mengembangkan teknologi ketika dia punya ketertarikan terhadap teknologi. Jadi jangan cuma sekedar scroll-scroll, tapi apa nih yang bisa dimanfaatkan. Anak ini suka sekali nonton konser awal mulanya. Jadi dia sampai tidak jajan, nabung, benar-benar kayak menyisihkan uang sekolahnya untuk menonton konser. Konser apa saja yang dia sukai gitu. Dan dia juga suka nonton YouTube, tapi yang berbahasa Inggris, sehingga dia secara otodidak bisa berbahasa Inggris. Nah, lama-kelamaan karena dia suka nonton konser, dia upload video di Instagram, upload, sehingga pada saat hari ini anak-anak ini punya followers banyak, di-follow sama artis-artis juga, di-follow juga sama orang-orang terkenal gitu, dan followersnya banyak dan menghasilkan uang. Mungkin income-nya sebulan 50 sampai 100 juta dari sponsor-sponsor orang-orang yang ingin konser. Misalnya kayak Rosa, dan dia mainnya internasional. Yang terakhir ini semalam Bruno Mars. Jadi dia pasti dapat tiket, dan dia juga mempromosikan player gitu, artis yang akan manggung gitu. Dia juga sekarang punya yang K-pop gitu. Jadi di sini saya share ke orang tua bagaimana sebenarnya orang tua itu bisa memberikan dukungan positif
Jadi kan sebenarnya teknologi itu ada manfaat positif dan negatif. Nah, positifnya ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Sekarang banyak sekali loh pekerjaan yang tidak harus bertatap muka gitu. Yang ibarat katanya kita di Indonesia tapi kerjanya tuh di Singapura, kerjanya tuh di Amerika. Nah, itu anak-anak tuh bisa desain grafis, tiba-tiba bikin ngedesain apa gitu. Ini salah satu contohnya. Jadi selaku orang tua, ketika anak punya ada keinginan untuk oh dia nih kayaknya ada deh minatnya misalnya bisa ngedit-ngedit gitu nggak apa-apa disupport tapi tetap diberikan dukungan sehingga seperti ini walaupun takdir itu dari Tuhan nasib itu dari Tuhan tapi kan ada campur tangan kita sebagai orang tua untuk bagaimana menjadikan anak ini lebih terarah gitu. Nah ini adalah bukti nyata bahwasannya anak yang tadi dianggap orang gurunya itu tidak akan naik kelas, tidak punya masa depan, tapi ternyata dia bisa menghasilkan uang dari sosial medianya, dari keisengannya mengupload video dari nonton-nonton konser. Nah, ini bisa dicontoh oleh ibu dan ibu-ibu semua ya, oleh ibu-ibu bagaimana cara mendampingi dan memberikan dukungan anak-anak generasi alfa ini yang berdampingan dengan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh, berbentuk sharing boleh, berbentuk pertanyaan juga boleh. Terima kasih. Terima kasih atas paparan materinya ya Ibu Merta. Iya, Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga yang disampaikan Ibu Merta dapat bermanfaat dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ibu-ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Izin bertanya Ibu. iya Ibu Elsa ya. Iya Bu, izin bertanya. Saya Ibu Elsa Hudaya dari ULP Talang Padang. Izin Bu, jadi saya punya 2 anak yang usianya 5 tahun dengan 3 tahun. Kalau untuk yang 5 tahun ini, dia sedikit enak Bu dikasih tahu untuk tidak gadget. Tapi untuk yang kecil yang 3 tahun ini, ketika diambil marah gitu. Jadi eh, tipsnya Bu supaya ketika diambil dia tidak marah atau kita sebenarnya harus tega dulu atau bagaimana gitu Bu? Baik, terima kasih. Mau langsung saya jawab atau menunggu dulu? Saya jawab aja kali ya, biar tidak lupa ya. Oke, terima kasih Ibu Elsa Hudaya. Tips dan trik bagaimana cara untuk mengambil gadget ya ketika anak lagi main gitu ya, usia 2 tahun tadi, usia 3 tahun ya. Jadi sebetulnya anak-anak itu kan kodratnya bermain sebetulnya ya. Jadi bisa juga dengan main gadget tapi saya betul-betul memang sepakat dengan WHO tidak menyarankan untuk di bawah usia 2 tahun ya. Kalaupun 3 tahun itu 2 jam saja. Saran saya sih ibu-ibu bisa menyiapkan permainan. Jadi kan sekarang mainan anak-anak tuh banyak, bisa Lego, bisa puzzle, terus bisa juga mainan di luar rumah, misalnya kayak main apa nih, misalnya main lompat-lompat. Ya, tapi itu ketika anak dia akan nangis sendiri. Tapi ketika kita sudah siapkan nih, ini nak Lego, ada Play-Doh, nih kita main sini sama mama main. Kita bikin menara yang tinggi, kita bikin pistol-pistolan. Ayo Bu, Ibu jadi ininya ya, jadi tentaranya ya. Kamu nanti yang sembunyi ya, Ibu akan tembak-tembak. Saya sangat yakin sekali anak-anak akan lupa dengan gadgetnya. Nah, dia akan nangis sebentar, tapi dia akan lupa. Karena anak-anak itu gampang sekali lupa. Sebetulnya ketika kita sudah menyiapkan permainan atau kita sudah nyiapin mainan yang memang menarik anak. Itu tadi misalnya kita harus siapin nih beliin Lego, beliin puzzle, beliin Play-Doh, atau itu tadi kita bisa ajak main keluar. Ayo kita siram-siram bunga yuk. Kayaknya bunganya sudah misalnya punya tanaman, kayaknya tanamannya sudah layu, yuk kita siram-siram yuk gitu. Atau kita cuci-cuci sepeda yuk gitu. Kita bisa alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih nyata. Itu sih Bu, saran saya. Kalau anak-anak nggak bisa diem, itu tidak bisa kita hindari ya Bu, karena memang kodratnya anak-anak itu akan lompat-lompat, akan lari-larian, akan berantakin rumah. Itu sudah kodratnya. Bu maaf Terima satu lagi kasih. ya nambah ini. Iya, boleh.
Boleh. Terus minta tips yang bagaimana kita supaya bisa persamaan persepsi antara kita orang tua yang notabene kita bekerja juga dengan yang ngasuh, dan yang ngasuh ini bukan orang lain, maksudnya si nenek gitu. Kadang kan pola asuh zaman dulu dengan zaman sekarang itu kan sangat berbeda. Tipsnya untuk persamaan persepsi antara pola asuh sekarang dan zaman dulu tanpa menimbulkan pro dan kontra antara eh, pola asuh sekarang dan zaman dulu gitu, Bu. Betul. Baik, sebetulnya itu lumayan berat ya, karena kalau kita banyak misalnya melarang, nanti takutnya dibilang mama zaman dulu enggak, zaman dulu mama apa namanya, anak mama begini enggak ada tuh yang apa namanya, yang kelainan, yang apa gitu. Jadi kadang kita merasa durhaka juga ya, kayak dengan mama, waduh jangan-jangan durhaka nih gitu, kayak ngelawan apa yang dia bilang. Tapi gini, kita bisa tunjukin, misalnya kayak tunjukin video, atau misalnya kita juga bisa cerita tentang perkembangannya. Mah ternyata si ini tuh udah pinter banget loh, dia kemarin bisa nyusun Lego gitu ternyata, karena ini loh mah, jadi dia tuh lebih fokus ternyata mah kalau main Lego gitu, kalau main puzzle ternyata dia kemarin cerita baru pulang nih misalnya, kayak ya udah tinggal kita bilang aja, mau baru pulang nih ternyata dia tuh cerita mah kemarin aku bisa nyusun puzzle gitu, bisa bikin puzzle ini. Nah, tidak pakai HP pun ternyata dia sepintar itu loh mah gitu loh, dia bisa nyusun ini, dia bisa itu, bangga banget dia ngomongin. Jadi kayak kita tuh bisa apa namanya, cerita ke mama mertua gitu, atau ke mama kita sendiri, kayak apa nih perkembangan kemajuan anak yang sebetulnya dengan permainan gitu loh, dengan tidak harus pakai gadget, atau tidak harus pakai apa namanya, tidak harus pakai dengan pengasuhan dia. Kadang ibu-ibu lama kan, bukan ibu lama sih, mertua kita tuh kadang kayak ini nih terapin kayak gini nih, ini nih lebih bagus nih, padahal sebenarnya tidak apa namanya, tidak bisa diterapin di hari ini ya, sekarang ya. Ya itu tadi, kita bisa ceritakan dengan pengalaman-pengalaman kita, atau kemajuan-kemajuan anak yang sudah dialamin gitu. Kayak, oh iya ternyata hari ini pinter banget loh Ma, karena si A ini ternyata dia udah bisa gambar bagus banget Ma gitu loh. Kayak kita bisa ceritakan itu sih, kalau menurut saya itu. Tanpa menggurui mama mertua atau mama sendiri gitu. Jadi memang harus ditunjukin realnya dulu ya, Bu ya. Iya, kita ceritakan perkembangan cucunya gitu. Kalau kita hanya komplain tapi kita sendiri tidak menceritakan apa yang sudah anak-anak lalui itu, nanti orang tua juga merasa kayak memang pengasuhan saya jelek gitu. Jadi dan takutnya tersinggung juga gitu. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Ada Ibu Nancy yang ingin bertanya, angkat tangan. Terus Ibu Renita ya. Siapa yang mau duluan? Bu Aku Renita dulu dulu atau Mbak aja. Nancy dulu? Aku dulu ya Mbak. Baik, Ibu Renita ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Mbak, apa namanya, dari yang Mbak sampaikan tadi. Bentar, hilang. Jujur saya terharu Mbak, waktu Mbak tunjukkan ada anak yang bisa berprestasi gitu ya dari menggunakan teknologi. Yang mau saya tanyakan gitu, kalau IQ itu bersifat apa nih, pemberian dari Tuhan, misalnya dari Allah, dan itu tuh pasti, atau memang masih bisa kita upayakan gitu? Misalnya kayak tadi IQ-nya berapa tadi, misalnya 100 gitu, apakah masih bisa kita upayakan untuk ditingkatkan, ataukah mungkin bisa naik atau bisa turun gitu? Itu satu. Terus yang kedua, eee, terinspirasi dari Mbak Elsa tadi, jadi apa namanya, anak-anak itu kan, biasanya kalau anak saya pribadi gitu ya, anak saya nggak main TikTok, terus nggak nonton Instagram dan sebagainya. Yang terjadi di dia, di SD-nya dia gitu, dia kadang pulang nangis, bilang, "Mama, aku nggak tahu JKT." Aku dibully nggak tahu JKT, "Apa itu JKT, Mah?" Misalnya gitu. Terus, "Mama, aku nggak tahu lagu ini, Mama. Mama, aku nggak tahu itu," gitu. "Aku nggak tahu goyangan ini, goyangan itu." Dan aku langsung kayak yang, "Hah?" Gitu. "Aku harus gimana, Mbak?" Gitu. Jadi kayak, ya memang itu kan bukan hal penting gitu, aku jelasin.
itu mah nggak penting gitu. Tapi satu sisi anak aku dijauhin temen-temennya karena nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, menurut Mbak bagaimana solusinya gitu untuk kasusnya, khususnya kasus saya gitu yang terjadi ini gitu. Terima kasih Mbak. Baik, saya jawab dulu ya Ibu Nancy ya, biar saya tidak lupa ya. Ya. Menarik sekali pertanyaannya. Yang pertama itu kalau IQ itu apakah pemberian dari Tuhan, terus apakah bisa ditingkatkan atau bisa jadi menurun gitu ya. Yang saya tahu sih IQ itu memang bawaan ya, bawaan dari lahir. Karena memang setiap manusia itu kan ada yang IQ-nya tinggi, ada yang sedang, ada yang IQ-nya di bawah rata-rata. Tapi kita tidak boleh berkecil hati yang saya tadi bilang gitu loh. Sebenarnya menurut penelitian itu manusia itu mempunyai 9 kecerdasan. Jadi kecerdasan ada yang dia tidak cerdas dari sisi logika, misalnya matematika nggak cerdas, tapi dia punya kecerdasan literasi. Dia bisa ngomong di depan orang banyak, dia bisa meyakinkan orang. Tapi ada juga yang tidak bisa ngomong, tidak juga pintar secara matematika, tapi dia punya keahlian dari sisi olahraga. Itu juga ada gitu. Jadi kayak hari ini gitu loh, kita tidak boleh berkecil hati ketika anak kita itu kecerdasannya di bawah rata-rata. Apa tugas kita? Tugas kita itu adalah menstimulasi. Nah, nanti kan kita setiap hari ini ketemu anak, pasti kita tahu dong apa sih sebenarnya minat dan bakatnya gitu. Akan kelihatan mungkin, oh ternyata dia itu hobi banget gambar. Maka kita bisa arahin anak ini ke gambar gitu. Kita bisa cariin les mungkin ke gambar, atau kita bisa fasilitasin dengan membelikan puas-puas atau membelikan kanvas gitu. Ayo nak gambar, nggak apa-apa. Anak usia dini itu gambarannya masih coret-coret, masih belum berbentuk, tidak apa-apa. Ibarat kata kalau memang dia, oh ternyata dia ini gambarnya lumayan nih, bagus nih, bisa kita arahkan ke sana. Jadi sebenarnya kecerdasan anak itu banyak. Bahkan ada dulu sebuah penemu listrik, penemu lampu kalau nggak salah, bukan, Albert Einstein itu sebenarnya IQ-nya di bawah rata-rata. Tapi karena dia diajak pamannya itu untuk mengerjakan sesuatu, dan itu terus yang dikerjakan, akhirnya dia cerdas di bagian itu gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan dia lemah di satu bagian, dia bisa saja pintar di satu bagian. Nah, nanti tugasnya ibu adalah mencari bakat si anak ini. Jadi bisa saja anak tadi yang tidak berbakat di IQ-nya rendah, tapi dia di bidang lain dia berbakat. Saya yakin sekali bisa jadi dia bakatnya, oh ternyata dia kreatif orangnya, bisa bikin desain atau bisa menggambar tadi gitu. Ibu bisa temukan anak itu di keterampilan yang lain. Itu sih saran saya, ibu tinggal tugas ibu nih, ibu dan ayah, untuk melihat apakah anak ini ada kecerdasan di bidang yang lain. Yang kedua, tadi jadi banyak tidak tahu ya anaknya ya, karena tidak dikasih gadget ya. Tadi kan sebenarnya ini juga masalah nih ya, apalagi gen alpha. Gen alpha itu dari lahir aja dia sudah bersentuhan, sudah dipaparin gadget nih. Jadi kalau dia kudet, kalau istilah zaman sekarang gitu, agak masalah juga gitu loh. Jadi bisa bahan bulian untuk teman-temannya gitu. Jadi menurut saya tidak apa-apa. Kan saya tadi bilang kalau anak apalagi sudah usia SD nggak apa-apa, dia tahu misalnya di setelin TV, di setelin YouTube gitu, nyetel TV ada YouTube-nya, nanti misal dengerin, oh lagu ini apa nih yang lagi happening gitu, ibu-ibu dengerin, tapi jangan lagu-lagu yang konotasinya jelek ya, maksudnya kayak lagu apa nih yang lagi ini, info apa nih yang lagi bagus, nggak apa-apa kita diskusikan dengan anak. Itulah tugas orang tua. Jadi orang tua itu memang sibuk bekerja, capek, tapi kita tetap harus tanyakan ke anak. Nih, iya sekarang tuh lagi musim ini loh nak, gitu. Kayak kita bisa ajak diskusi ini. Dan anak-anak tuh nggak apa-apa. Anak yang di atas 2 tahun itu boleh. Dengan gadget tuh boleh, tapi maksimal 2 jam. Semakin tinggi usianya, artinya kan semakin ada toleransi untuk penggunaan gadget. Boleh 2,5 jam mungkin, tapi harus dikasih kesepakatan. Kalau sudah 2 jam, saya juga punya keponakan, itu memang tidak terlalu terpapar gadget gitu. Tapi dia tahu ketika dia main gadget nih, sudah agak lama, kata mamanya, udah kamu udah lumayan lama mama lihat gitu. Jadi ini main HP-nya, udah ya stop ya. Dia akan nurut gitu. Dia tidak ibarat kata tuh tidak edik banget dengan gadget. Nah, tapi kalau kita sudah lost, kita kasih gadget yang penting dia diam. Nah, yang itu yang akan susah kita hilangkan. Itu tadi bisa tantrum. Tapi kalau seperti itu kan ibarat kata tuh biar balance gitu, biar gadgetnya masih teknologinya dia tahu, tapi dia juga bisa di kehidupan nyata dia juga tetap bisa ikut gitu. Itu sih saran saya. Jadi tidak apa-apa dikasih, tapi tetap dibatasi waktunya dan didampingi. Iya, makasih Ibu. Iya, sama-sama.
Mungkin Ibu Nancy tadi ya, selanjutnya ya. Iya. Nggak apa-apa kameranya saya matiin ya. Boleh, Ini. boleh. Tidak apa-apa ya, panitia ya. Pertama saya mau tanya, saya tuh punya anak umur 6 tahun sekarang, kelas 1 SD. Jarang main gadget, karena emang saya batasin kan. Tapi saya bolehin nonton TV aja. Nah, tapi yang saya lihat anak saya tuh ketika belajar itu kurang fokus. Nah, jadi misalnya, jadi kalau kita lagi belajar, dia pasti ngeliatin orang yang lagi jalan di depannya. Jadi kayak nggak fokus, bener-bener nggak fokus. Kalau kita hidupin TV, dia ngelihatnya ke TV, jadi nggak nyelesain tugasnya tadi. Nah, pertanyaannya tuh gimana cara biar kita bisa melatih fokus anak itu, biar dia tuh bisa apa ya, fokus sama yang kita suruh kerjain gitu ya, Mbak Merta ya. Iya, Nah, terus yang betul. kedua nih, saya tuh sering ngajak anak bermain sambil belajar. Jadi misalnya saya ada pensil nih, saya jejerin, terus saya suruh hitung gitu kan, pokoknya sambil saya ajak main gitu, biar dia nggak bosen. Nah, tapi ketika dia nggak bisa jawab, saya tuh kepancing emosi. Jadi apa kayak suka, oh kok nggak bisa, gini aja nggak bisa, kadang kepancing Anaknya emosi. usia berapa, Bu? 6 tahun, 6 tahun. Nah, itu Oke. gimana ya cara biar orang tua seperti saya ini bisa mengontrol emosi saya biar agar anak saya itu biar mood belajarnya itu nggak hilang gitu. Ya, makasih Oke. Mbak Merti. Sama-sama Ibu. Yang pertama tadi ada anak usia 6 tahun ya, jarang main gadget tapi tidak fokus ya. Jadi Iya, sebetulnya Ibu, saya ini kan guru ya, ada anak 16 di kelas gitu. Yang anaknya tuh ya udah kelas tuh udah kayak nggak tahu lagi deh gitu ya. Dan sebenarnya tapi gitu tadi. Jadi gini, ketika ada suatu benda yang lebih menarik di sekitar anak, maka jangan pernah harap anak itu akan fokus gitu. Kalau kita sodorin, misalnya sodorin buku nih, ini buku. Terus di depannya itu kita hidupin TV. Jangankan anak-anak saya rasa, mama-mama juga nggak akan fokus gitu. Jadi apa nih yang bisa ibu lakukan? Ibu bisa mengajak ke ruangan, misalnya kayak bisa nih ada ruangan gitu, ada kamar gitu. Yaudah kita belajar di kamar aja deh, biar kamu lebih fokus. Ketika lagi belajar, misalnya depan TV gitu, TV-nya hidup atau enggak TV-nya mati, ada orang lewat, itu pasti akan memecah konsentrasi. Jangankan anak, saya aja ibarat lagi begini dipanggil sama teman saya atau ada teman saya lewat gitu, saya juga hilang juga fokusnya gitu. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang menjadikan itu hilang fokus itu karena memang benda itu lebih menarik daripada anak. Coba Ibu cari kira-kira di mana ruangan atau tempat yang anak itu tuh yang tidak akan yang benda-benda atau orang itu tidak bisa lewat atau ada benda-benda yang tidak bisa dilihat gitu sehingga anak-anak itu benar-benar kayak melihat ya buku sama melihat ibu gitu. Jadi dia lebih fokus. Itu sih saran saya karena menarik aja saya aja nih guru nih. Kalau saya pakai sesuatu yang terlalu berlebihan, misalnya kayak mungkin bros gitu terlalu berlebihan, itu anak akan hilang fokusnya. Bu, bagus banget brosnya gitu, lucu banget. Jadi dia tidak fokus ke pembelajaran, jadi dia sibuk nanyain ini bros bagus banget, nih jilbab terang banget warnanya. Jadi gitu. Jadi ketika anak melihat ada benda yang lebih menarik, dia pasti akan hilang fokus. Itu sih Bu. Saran saya, Ibu cari tempat atau posisi yang kira-kira tidak dilewatin orang, yang kira-kira tidak ada benda-benda yang akan lebih menarik perhatian anak. Itu untuk anaknya yang usia 6 tahun. Karena saya yakin ketika anak-anak itu tidak terganggu, maka dia akan fokus kok gitu. Tapi memang harus disadari bahwa anak itu fokusnya itu sedikit. Memang dia semakin usia bertambah usia, fokusnya itu semakin panjang. Tapi tetaplah anak usia 6 tahun itu masih anak usia dini, masih anak yang masih anak PAUD, masih termasuk PAUD gitu. Jadi dia pun masih butuh bermain. Bermain, wah katanya nonton TV kayaknya lebih seru nih. Nah, jadi itu tadi ya, Ibu ya, bisa diterapkan mungkin di rumahnya cari tempat atau cari kira posisi yang tidak ada yang mengganggu anaknya. Yang kedua itu bermain, belajar. Oh, orang tuanya lebih ke mamanya ya, bagaimana cara mengelola emosi gitu ya. iya. Sekarang gini loh, Bu. Saya tuh pernah diskusi dengan guru gitu. Sebelum anaknya itu masuk belajar di kelas gitu. Mama-mamanya dulu nih diparentingin gitu sama teman saya.
ditanya, coba deh ibu gitu, hafalin 10 kata, nyuci, gosok, panci, meja dalam waktu 1 menit, dalam waktu 2 menit. Nanti saya tes 10 kata ya Bu, gitu. Dikasih waktu 10 menit. Sudah waktu 2 menit, 10 kata 2 menit. Lalu dites sama teman saya, sama guru dites. Ibu coba sebutkan 10 kata tadi. Banyak yang lupa, Bu. Kita aja orang dewasa yang otaknya itu sudah sempurna gitu, yang sinap-sinapnya sudah nyangkut, itu aja kita lupa, Bu. Apalagi anak-anak yang notabene masih bermain. Jadi ya memang tugas kita harus sabar, tarik nafas, buang nafas, itu harus sabar. Memang saya juga sebagai guru kadang ya Allah, ini kenapa anak-anak nggak ngerti-ngerti gitu. Ya nggak bisa saya contohin. Ini loh nak, saya kadang ngajarin anak-anak untuk belajar matematika juga berhitung itu. Saya mulai dari yang kecil dulu nih, misal dari 2. Coba mana 2, angka 2 mana? Ini kamu ambil pom-pom, masukin pom-pom ini ke gelas. 1, 2, diulang-ulang. Diulang-ulang saja masih belum ngerti juga. Ada tipe anak yang seperti itu. Ada yang sekali aja udah paham sampai 10, ada. Jadi itu sebenarnya kita anggap saja diri kita sedang belajar. Jadi kayak saya bilang tadi, diminta sama guru, coba ibu hafalkan 10 dalam waktu 2 menit, 10 kata. Apakah ibu bisa? Belum tentu bisa menghafal dalam waktu 2 menit. Jadi berproses ya ibu-ibu, ya Ibu Nancy ya. Kuncinya sih hanya sabar Bu. Terus kegiatannya harus diulang-ulang. Mungkin jangan langsung yang tinggi, misalnya jangan langsung angka 10, bisa juga pakai angka 2 dulu atau angka 1 dulu, dibatasin sampai angka 3 dulu. Kalau memang 1 sampai 3 sudah mengerti, baru deh kita melangkah lagi ke angka 4, 5, dan 6. Itu saja ya Bu, yang bisa saya kasih saran. Iya. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Ibu Dita ya? Iya, izin tanya ya Mbak. Baik. Saya ibu dari 4 orang anak, usia 13, 10, 6, dan 2 tahun. Selama ini saya dengan suami sepakat untuk memberi gadget hanya di weekend. Untuk anak-anak juga, untuk yang besar kan 13 tahun Mbak, SMP kelas 2, itu saya sepakat sama suami juga tidak memberikan sosmed, apapun itu TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Dan kalau ada keperluan untuk di weekday bisa pakai gadget sama dan papahnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kesepakatan kami ini salah atau tidak untuk anak-anak kami? Kemudian kalau misalnya salah, yang benarnya seperti apa? Kemudian yang pertanyaan kedua, untuk weekend kan saya juga masih kasih timer ya Mbak, jadi nggak full day anak-anak saya untuk gadget. Nah, tapi permasalahannya ketiga anak saya yang besar-besar ini pembelajarannya adalah audiovisual. Jadi mereka itu lebih cepat tangkap kalau misalnya belajarnya dengan audiovisual. Contohnya untuk yang pertama, si kakak ini bisa bahasa Inggris melalui game. Jadi kita nggak khusus bahasa Inggris, dia bisa bahasa Inggris sendiri tapi melalui game. Maksudnya ada nggak sih Mbak sarannya? Karena kan saya membatasi gadgetnya, tapi anak-anak saya bisa belajar itu nangkepnya lebih ke audiovisual. Itu aja sih. Terima kasih. Baik. Oke, yang pertama tadi sepakat untuk tidak memberikan gadget dan hanya weekend saja ya, gitu ya. Apakah itu betul atau salah gitu ya? Sebetulnya tidak bisa dikatakan betul, tidak bisa juga dikatakan salah. Jadi sebenarnya yang paling tahu itu adalah orang tua kan, kondisi anak ini bagaimana gitu. Tapi ya memang kalau generasi alpha itu sudah bersinggungan, sudah dipaparin dengan gadget. Saya tidak bilang gadget ini tidak negatif, banyak juga yang positif. Salah satu tadi yang saya contohkan gitu. Tadi mamanya sudah kasih waktu di waktu weekend, tidak apa-apa. Jadi waktu weekend nanti, jadi gini loh, ketika anak juga tidak tahu apa-apa, dia juga jadi tidak bisa apa ya, tidak tahu, tidak jadi kudet. Pertama kudet, yang kedua juga dia tidak tahu gitu loh perkembangan zaman nih apa sih sekarang yang lagi tren gitu. Atau jangan-jangan nih misalnya kayak banyak yang pembulian gitu, minimal dia tahu, oh minimal kalau dia tahu oh ternyata bully itu gitu loh begini ya, misalnya mungkin dia secara tidak langsung melihat berita gitu.
misalnya. Nah, orang tua secara tidak sengaja pun bisa kasih tahu, nih nak, ini nggak boleh ya kita seperti ini. Nah, secara tidak langsung kita tuh bisa masuk ngasih tahu, nak nggak boleh ya kita melakukan ini. Atau kita tuh harus bisa bertahan ya ketika teman kita melakukan ini terhadap kita gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi, anak apalagi usianya di atas 5 tahun gitu, itu sudah boleh terpapar gadget teknologi. Gadget itu bisa jadi laptop, bisa jadi HP, bisa jadi TV, tapi dengan syarat orang tua harus dampingin dan orang tua juga harus membatasi. Nah, kalau menurut saya ibu sudah benar karena ada di weekend juga ada waktunya. Kalaupun di sehari-hari tadi memang masih boleh, tapi misalnya sejam saja. Karena mau tidak mau sekarang kami pun para guru pembelajaran itu juga sudah pakai YouTube gitu loh. Sudah kadang apa namanya mengenalkan huruf itu juga sudah pakai nyanyi-nyanyian atau apa namanya media-media dari laptop gitu. Jadi mau tidak mau kita juga harus apa namanya harus beradaptasi dengan teknologi karena kalau tidak kita juga bisa ketinggalan, repot juga pekerjaan aja sekarang sudah banyak teknologi. Tapi bagaimana caranya orang tua lebih bijak aja dalam membatasi penggunaan gadget kepada anak gitu. Itu aja sih menurut saya, tidak salah sama sekali Bu, boleh banget, tapi syaratnya yaitu tadi ibu harus dampingin dan di sela-sela itu ibu juga bisa kasih tahu gitu ketika lagi nonton, ketika lagi menggunakan ini boleh atau tidak, ini tidak, ini sebenarnya baik atau tidak, itu sih Bu. Jadi apa namanya, kalau menurut saya itu tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa anak-anak itu dikenalkan gadget, tapi tidak boleh berlebihan, tetap dibatasin waktunya. Nah, yang kedua tadi adakah saran jika tadi kedua apa ya? Saya lupa nyatetnya. Yang kedua tadi apa ya, Bu? Anak-anak saya kan nangkapnya audio visual. Oh, audio visual ya, Iya, ya. jadi cepat nangkep. Kalau misalnya kayak tadi kan, kalau yang tua itu dia bisa bahasa Inggris aktif, tapi Karena dari games ya. game gitu, iya. Sedangkan kalau misalnya kan Usianya tadi 15 tahun ya? 13 tahun. 13 tahun. 13. Kalau menurut saya sih itu sangat tidak apa-apa karena teknologi juga selain punya kan sebenarnya teknologi itu menjadi negatif ketika berlebihan. Jadi menggunakan gadget ketika sudah berlebihan, misalnya dalam sehari 8 jam, dalam sehari itu 7 jam, 8 jam bahkan bisa jadi lebih. Nah, itu yang sebenarnya menjadi bahaya, bisa ke mata, bisa ke otak, bisa ke gangguan bicara, bisa ke gangguan perilaku kalau sudah dewasa. Bisa mengurangi waktu tidur, bisa kelelahan dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya masih dalam waktu 2 jam atau misalnya maksimal 3 jam itu boleh karena saya punya keponakan itu, dia punya hobi dengan mobil-mobil sport. Jadi dia bikin Instagram itu diupload mobil-mobil sport dan dia sekarang dibayar sama orang, dia main games juga, tapi memang dibatasin sama mamanya. Jadi dia main games, orang-orang itu minta bikinin, Kak tolong dong bikinin, saya maunya mobil ini. Untuk saya nggak tahu gamesnya apa, intinya mobil-mobil gitu. Saya maunya mobil ini, tolong dong dibikinin, dan orang bayar 50.000, 100.000. Jadi ibarat kata tuh ini bisa menjadi sebenarnya bukan uangnya yang kita lihat, tapi dia kreatifnya gitu loh. Jadi dia lebih kreatif karena dia belajar dari gadget tadi, dari teknologi tadi, dari audio. Nah, ibu misalnya anak lebih bisa audio visual nggak apa-apa, jadi anak lebih bisa menyerap. Tapi itu tadi dengan catatan orang tua harus mendampingi, terus berikan batasan waktu ketika dia sudah kayaknya dia dari tadi main game terus udah 3 jam, ya sudah kita kasih pengertian. Tadi janjinya berapa lama ya, kesepakatannya berapa lama ya. Bahkan kalau ponakan saya itu dia harus melakukan selangkah, banyak dia ada jam gitu yang bisa ngitung berapa langkah gitu. Mami aku sudah 10.000 langkah belajar. Nah, jadi butuh kesepakatan atau bisa kalau kamu tidak sepakat, kalau kamu menyalahi aturan, menyalahi apa nih? Jika melanggar, kamu berarti nyapu rumah ya, atau kamu berarti cuci piring ya. Nah, itu diterapkan ke keponakan saya. Jadi dia kalau melanggar, jadi nyuci piring gitu, walaupun dia laki-laki. Nah, dampak positifnya juga dia itu tadi, dia bisa membuat video-video yang menarik, dia bisa ada kreativitas dari misalnya kayak fotografer, oh ternyata dia sudah tahu ya bagaimana cara mengambil angle yang bagus. Terus dia bisa membuat apa namanya video-video untuk games. Itu sebenarnya menjadi kreativitas dia yang tumbuh dari teknologi. Itu sih, jadi menurut saya, saran saya nggak apa-apa anak-anak itu berdampingan dengan teknologi, tapi tetap didampingi dan tetap dikasih batasan. Itu saja ya Ibu Dita. Satu Semoga lagi membantu. Mbak,
Ya, Untuk sosmed nih, sama kan kayak tadi Bu Renita kan anaknya nggak pakai TikTok juga, nggak pakai Instagram juga. iya. Jadi usia idealnya untuk sekarang itu minimal berapa sih untuk sosmed? Kalau dulu kan misalnya 17 tahun baru bisa boleh sosmed kan. Kalau sekarang itu baiknya gimana ya? Karena ya betul juga tuh, anak Eh, saya nggak main sosmed dibilangnya kan Cooper, nggak tahu apa-apa nih. Tapi kalau iya, kita kasih IG atau TikTok, itu juga kan takut ya sekarang. Itu gimana? iya, betul. Kalau tidak salah saya dengar updatean dulu tuh 13 tahun sudah boleh main gadget ya. Main sosmed gitu ya. Tapi kalau nggak salah sekarang direvisi jadi 13 tahun ke atas deh, 15 tahun kalau nggak salah apa 17 tahun gitu. Karena memang banyaknya terjadinya apa namanya kecelakaan-kecelakaan tuh kayak anak-anak jadi perilakunya kurang baik gitu. Terus ada juga pelecehan-pelecehan yang terjadi di sosmed akibat dari sosmed. Jadi kalau nggak salah saya kemarin deh baca, bukan kemarin deh, berapa hari yang lalu gitu baca diupdate sama ahli gitu. Kalaulah anak-anak itu tidak boleh di bawah 13 tahun menggunakan gadget. Jadi karena memang kan sebenarnya kayak TikTok nih, TikTok juga sih saya pengen kasih tahu mama-mama. Kalau anak main TikTok itu benar harus diawasi sih, karena di TikTok itu lebih banyak konten dewasa daripada di Instagram. Di YouTube juga banyak, tapi menurut saya lebih vulgar di TikTok gitu. Jadi saya juga ngingetin mama-mama di sekolah gitu, kalaulah anak-anak itu harus didampingi, jangan dibebasin banget. Karena nih, mama-mama juga sudah membuktikan mungkin ya, ngelihat di TikTok ada konten suami istri. Itu kan sebenarnya tidak layak untuk dilihat anak gitu. Tapi kan lewat, lewat dan anak melihat gitu, scroll, scroll, scroll. Semua tidak mau dia akan dewasa gitu sebelum waktunya gitu, karena melihat. Belum lagi kekerasan gitu yang dia lihat. Banyak sekali sekarang kekerasan-kekerasan yang tadinya akhirnya kayak melakukan pelecehan masih di usia kelas berapa SD gitu. Itu sih dampaknya. Jadi sebetulnya boleh kayak keponakan saya sebenarnya punya sosmed, tapi mamanya juga tahu PIN-nya. Jadi bisa ngecek. Jadi mamanya tahu gitu, emailnya bisa masuk, Instagramnya bisa masuk, siapa yang follow gitu, siapa yang ngechat, dia tahu apa yang dia lakukan gitu, dia tahu. Kalaupun ada second account juga dia mamanya harus tahu gitu. Apa? Jadi minimal anak-anak itu kalaupun scroll gitu tahu lah. Dan biasanya dimasukkan usia gitu masih bisa ada tuh usia batas anak-anak kayaknya ada di pengaturan gitu. Itu sih Mbak Dita ya, Ibu Dita. Mbak Marta, makasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah mengerti semua mama-mama di sini dan sudah hebat sih. Saya salut dengan mama-mama yang bisa menahan anaknya untuk tidak gadget gitu, membatasi. Karena sekarang tuh yang perangnya tuh memang sama teknologi, bukan perang sama ininya. Anaknya bisa melawan gitu, kayak tantrum, setantrum-tantrumnya karena tidak diberikan gadget. Itu benar-benar menjadi kegalauan para mama-mama dan bapak-bapak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi nggak, Bu? Ada voucher nih, Bu. Ada 4 yang tadi penanya. Ada Ibu Elsa, Ibu Nancy, Ibu Renita, sama Ibu Dita. Pertanyaannya bagus-bagus sekali. Ayo, satu lagi ibu-ibu, sayang loh door prize-nya. Ayo, siapa nih? Satu lagi silakan bertanya. Atau mau sharing mungkin pengalamannya gitu. Tadi kayaknya saya dengar ada anaknya yang bisa teknologi gitu. Ah, Mbak Renita tuh boleh. Yang akhirnya tuh kayak jadi kreativitas kan. Iya, terima kasih ya Mbak Meta. Bagus sekali ininya apa ya? Memang yang paling susah tuh konsisten ya. Kita sebagai orang tua Betul. konsisten. Kalau misalkan dikasih aturan misalkan sehari 2 jam. Ya itu konsistennya sangat susah. Kadang ayolah mama tambah lagi. Sampai saya tuh ada ini loh family link ya. Saya kontrol kasih batas anak saya main handphone itu 3 jam sehari. Tapi itu pun ada aja minta dari ayo mama tambah lagi sejam aja. Ayo mama tambah lagi sejam. Tapi benar-benar 3 jam itu mereka tuh habis benar belas gitu hanya untuk main gitu loh. Jadi kayaknya ya Betul. kalau berapapun kita batasi berapapun kita kasih waktu kalau sudah
suka banget gitu ya, udah mereka akan nagih sepertinya ya. Jadi kayak lama-lama jadi candu Iya, gitu Mbak Merta. Jadi saran saya sih benar kata Mbak Merta, kalau bisa ya jangan kasih gitu loh. Misalkan ya dibatasinya benar-benar keras gitu dan konsisten lah harus sebagai tega. orang tua. Harus tega banget gitu loh. Kalau enggak ya enggak gitu. Terus yang kedua yaitu bagaimana seorang ibu tuh cari yang lebih menyenangkan gitu, kegiatan yang lebih menyenangkan daripada handphone, ya kan? Misalkan Betul. diajak main bareng, main apa aja lah, yang main bersama. Tapi bagi saya sendiri nih pribadi, kalau udah nyampe rumah ya lemas karena kerja juga ya. Aduh, jadi kadang aduh, ayo mau main, malah mereka sibuk. Ya itulah tantangan orang tua sekarang. Benar-benar harus ada waktu gitu buat ngajak main anak supaya mereka lupa dengan kegiatan handphonenya itu loh. Ya, boleh satu Betul lagi kasih sekali. pertanyaan aja lah Mbak Merta, biar siapa yang bisa jawab. Ada 5 voucher kan Mbak Julia? Ini ada nih yang bertanya nih di Oh chat iya, ada satu lagi Mbaknya. dari Ya Ibu silakan. Ibu Anya. Ya, Ibu Anya sepertinya ini nih, dia mau pakai chat aja pertanyaannya. Saya bacain dulu ya. Sebentar. Oh, trouble. Mohon maaf tadi double zoom. Oke. Bentar, saudara yang nanya, kebetulan anak saya hanya screen time saat video call neneknya. Wah, keren. Keren banget. Saya dan suami komit untuk disiplin tidak memberikan gadget. Kapan umur yang tepat untuk memperkenalkan gadget? Nah, kalau generasi Alpha sebenarnya dari lahir pun sudah kenal dengan gadget. Mamanya aja kadang ibarat kata dari janin aja sudah ngedengerin musik gitu ya. Sudah dengerin apa namanya lagu-lagu ya. Nah, tapi tadi dari WHO pun sudah menyarankan gitu. Anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan sama sekali dengan gadget. Lalu umur berapa? Usia 2 tahun ke atas. 2 tahun pun sebetulnya hanya boleh sejam atau maksimal 2 jam gitu. Nanti semakin tinggi usianya, maka semakin boleh spare apa namanya waktunya, boleh misalnya mungkin 2,5 jam atau 3 jam gitu. Karena kan kalau dalam 3 jam juga beruntun-runtun, jangankan anak-anak, kita aja mata jadi sakit, kepala juga jadi pusing gitu kan, kalau kebanyakan main gadget gitu. Terus tangan juga biasanya jadi kesemutan, kram gitu karena kebanyakan main gadget gitu. Karena kan sebenarnya HP, handphone, apalagi handphone ya, handphone itu kan radiasinya tinggi sekali. Apalagi kita ke anak usia dini gitu loh. Anak usia dini itu semua belum matang, otaknya, sinap-sinapnya, perkembangannya belum matang semua. Terus kita paparkan dengan radiasi, itu kasihan sekali. Jadi sebetulnya, jadi kapan baiknya ya usia 2 tahun ke atas, dan itu juga harus dibatasin maksimal 1 jam atau 2 jam, atau maksimal banget 2 jam. Itu juga jangan 2 tahun, dari 2 tahun mah 1 jam aja lah ya. Lebih banyak anak-anak ajak bergerak, lari-larian, lompat-lompat, manjat-manjat, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak bisa ini ya. Sebenarnya anak-anak tuh bisa kok duduk diem. Kalau dia mainannya kayak Lego, balok, ya memang dia tidak bisa bertahan lama. Tapi kita sediakan gitu. Gitu sih. Dan kita dampingi, kita ajak bermain. Misalnya anak-anak main Lego, kita juga main Lego gitu. Kita ajak bicara. Nih ini nih mama bikin gedung nih, gedungnya tinggi banget. Kamu coba bikin apa gitu. Dia tapi itu ketika kita meleng dikit, mama sini sini, aku bikin ini. Baru meleng dikit, mama. Pokoknya dia harus harus benar-benar ditemenin, mau nggak mau ya capek pasti gitu sih. Itu ya Ibu tadi siapa namanya? Mbak, Ibu Anya. mau nanya yang Boleh. kan tadi kan 2 tahun sudah boleh diperkenalkan gadget dengan durasi maksimal 1 jam per hari. 1 jam itu frekuensinya seperti apa ya baiknya? Apakah 10 menit, nanti 2 jam kemudian 10 menit lagi, atau 1 jam itu dimaksimalkan di 1 jam, kemudian nanti dalam sehari itu tidak ada screen time lagi, atau frekuensinya seperti apa baiknya gitu. Untuk frekuensinya sebenarnya kita bisa atur sih, misalnya nih lagi senggang, udah sarapan, anak-anak udah makan, udah mandi, udah dalam keadaan kenyang. Bolehlah deh kita setelin YouTube, misalnya di TV, misalnya kayak A, B, C, D, E, atau nonton Nusarara, itu kan udah 15 menit. Ya udah, misalnya udah nih, ya udah ayo nak kita keluar yuk siram-siram tanaman. Itu udah dapat tuh 15 menit. Nanti misalnya di jam-jam 3 nih, habis mandi sore, misalnya udah santai-santai, boleh juga nih kita misalnya
misalnya ngelihat apa namanya, oh ya udah kita coba deh lihat mengenal geometri misalnya boleh juga, atau nonton apa. Jadi tidak harus terpatok 1 jam gitu. Justru kalau 1 jam juga bahkan anak terpapar radiasi dan terpapar sinarnya itu lebih apa namanya lebih intens gitu. Kalau sebentar-sebentar dia istirahat, dia apa misalnya sore, nanti malam sebelum tidur, bolehlah nih sambil gerak-gerak gitu sama anak-anak, atau di pagi hari boleh. Jadi dalam 1 jam itu, jadi tidak patokan 1 jam ya, 40 menit juga nggak apa-apa, cuma 30 menit juga nggak apa-apa. Itu jadi 1 jam itu bahkan justru sebenarnya maksimal gitu. Itu sih Mbak Anya ya. Jadi bisa diatur, tidak harus 1 jam, bisa dipotong-potong. Itu kan kalau dibutuhkan saja sebetulnya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang sulit itu sebenarnya anak yang sudah kecanduan game sih biasanya. Games itu benar-benar kayak nggak peduli dengan lingkungan lain, dipanggil nggak nyaut, dia udah fokus sama game aja. Itu biasanya masalah di usia pra-remaja tuh. Udah mulai SD ke atas, mau masuk SMP itu udah mulai kerja keras mama dan papanya, menguras emosi dan pikiran. Oke Ibu-Ibu, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, karena sudah ada 5 pertanyaan, berarti yang dapat door prize itu yang pertama Ibu Elsa Hudaya, kemudian Ibu Renita Cahya Gumilar, Ibu Nancy Eki, Ibu Dita Arif Suharyadi, dan Ibu Anya. Terima kasih ya Ibu Merta atas paparan materinya, semoga dapat diimplementasikan Sama-sama. dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan pemberian door prize kepada 5 pertanyaan terbaik, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada siang hari ini. Saya selaku MC menghanturkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dan penyebutan nama ataupun gelar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu PKK dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan untuk sesi foto bersama. Untuk Ibu Merta Ferani diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. Tidak apa-apa Mbak, Baik. foto sama Bu Merta juga nggak apa-apa. Ada Boleh. masalah. Ya Boleh boleh. juga. Boleh Boleh izin juga tag foto Instagram bersama saya aja. ya. Iya. Tag Merta Vera Instagram saya kalau berkenan. Iya, kenang-kenangan ya. Ayo. Iya. Screen capture ya Bu ya. Dimohon Ya. Bu untuk semuanya di kameranya di depan Bu. Satu, dua, tiga. Lagi Bu. Ayo gaya bebas Ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, izin menutup mengakhiri Zoom. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Ibu. Ya, Ibu-ibu Ya. untuk arisan, insya Allah nanti akan diumumkan pemenangnya oleh Bu Leni di grup ya. Dan Ya. untuk pemenang door prize, silahkan japri saya atau enggak japri saya dulu, nanti mungkin untuk diteruskan langsung ke Bu Juliarino. Terima kasih Ibu-ibu. Gimana Bu Ersa, mau ada yang disampaikan lagi? Sudah Mbak, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Ibu-ibu. Oh iya Ibu, untuk Gimana? bulan depan jangan lupa petugasnya Kalirejo. Oh iya, diingatkan. Iya, Adakah disiapkan perwakilan ya. Karirejo? Ada Bu Dwi. Bu, Oh iya. siapin ya Bu. Kita mau offline ya insya Allah ya.
Ya, Ya, mungkin kalau mau di Kalirejo mangga, mau di UP3 mangga gitu. Ya. boleh lah ya. Nanti sekali-kali kita ke Kalirejo ya. Iya, Bu. Ibu-ibu. Oke, terima kasih ya Ibu-ibu udah sempetin waktunya. Terima kasih Bu Rino ya sama seluruh Ibu-ibu WLP Kota Agung ya. Boleh Boleh, lip ya. Bu. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan kalau ada. Cukup, Ibu. Cukup ya, Bu. Ya, Ya. Bu, ya. Sehat terus ya, Bu Elsa, ibu-ibu semua. Ya, sama-sama. Boleh ya. Sampai jumpa lagi ya Ibu-ibu. Selamat beraktivitas kembali ya. Ya.